Kita lihat untuk menemukan kebenaran ini dalam keluarga. Apa saja ternyata yang Tuhan mulai itu pasti dengan keluarga. Tuhan tidak pernah mulai apa-apa di luar keluarga. Saudara baca seluruh ayat dalam Alkitab. Ketika Tuhan pilih orang-orang tertentu, selalu ada kata dari keluarga siapa ya? Keluarga siapa? Keluarga siapa? Selalu keluarga yang disebut oleh Tuhan. Hebat sekali. Jadi keluarga itu adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemarin kita sudah belajar, salah kalau orang berkata Adam itu nggak punya papa mama. Salah. Betul? Ternyata Adam punya papa mama tidak? Punya. Siapa dia? Tuhan. Let us, mari kita jadikan manusia. Itu papa mama. Jadi Adam punya orang tua. Buka sekarang Kejadian 12 ayat 1. Asal usul Israel ada di ayat itu. Asal usul sumber mula-mula kekristenan dari ayat itu. Dan lihat dari mana Abram dipanggil. Ada kata father house. Dari keluarga, dari rumah bapakmu. Ketemu ayat itu? Loh, baca ayatnya saudara, lihat, oke? Abram pun dipanggil dari keluarga. Semua selalu cari itu. Bahkan kalau saudara perhatikan, baik di Indonesia maupun di Amerika, begitu ada berita-berita kriminal, ya, ada orang-orang pelaku kejahatan ketangkap, pasti ditelusuri dari mana asal orang ini, mana orang tuanya. Betul tidak? Perhatikan itu baik-baik. Kasus yang paling menghebohkan Amerika dan sampai hari ini gak ada solusinya, ketika O.J. Simpson ketangkap tahun 94. Pernah dengar nama itu? Dia idolanya anak Amerika. Tapi ketika dia didakwa menjadi pembunuh mantan istrinya dan pacar mantan istrinya itu, gempar Amerika. Dan kasus itu gak selesai sampai hari ini. Dan begitu dia ketangkap O.J. Simpson ini, langsung ditelusuri keluarganya. Ternyata dari daerah San Francisco orang tuanya. Lalu dia masih kecil, dia pindah ke daerah LA. Bapaknya itu kejam sekali, abuse mamanya. Dia pemabuk. Dari umur 6 tahun O.J. Simpson sudah menderita kekasaran, kekerasan, pukulan. Saudara lihat, apa saja kasus-kasus yang terjadi di dunia selalu ditelusuri dari mana keluarganya. Maka itu pengaruh orang tua sangat penting. Mazmur 8 kita lihat. Bahasa Indonesianya ayat 3, bahasa Inggrisnya ayat 2. Ada ayat yang begitu unik. Bahasa Indonesia ayat 3, Inggrisnya ayat 2. You have taught children and infants to tell of your strength, silencing your enemy and all who oppose you. Ya. Saya pertama baca ayat ini, saya tuh nggak terima. Nggak terimanya begini. Tuhan, Engkau sadis sekali. Masa bayi-bayi diajak perang? Betul nggak? Kita lihat ini. Kan bayi-bayi dan anak-anak masih menyusu. Mengapa Tuhan Bapa di surga meletakkan kekuatan, ada senjata di mulut mereka untuk melawan musuh dan pendendam? Ngeri saya pikir. Kenapa ini? Saudara, kita belajar dari ayat ini begini. Menurut saudara, bayi binatang atau bayi orang yang lebih kuat? Lebih hebat. Nah, cepat. Bayi binatang, bayi orang yang lebih hebat, lebih kuat, lebih pintar. Binatang. Hampir semua binatang begitu beranak langsung lari dan cari makan. Betul nggak? Anaknya itu loh, begitu lahir langsung lari.
Oh, kalau ini kentara nggak pernah nonton film-film soal Nietzsche ini, sudah kok bengong semua. Lo betul nggak saya tanya ini? Bayi binatang begitu lahir langsung lari. Coba anak orang sampai umur 3 tahun dirawat pun belum bisa ngaduk susu sendiri. Kalau anak binatang 3 tahun sudah punya cucu. Lu betul enggak? Sudah beranak lagi dia. Nah, ternyata ayat ini yang memberitahu kita manusia itu makhluk yang paling lemah ternyata. Maka itu dari bayi, dari mulut mereka diberi sebuah senjata untuk bisa panggil Papa di surga. Maka itu dalam semua peristiwa kecelakaan, bencana alam, saudara lihat, lebih banyak selamat bayi atau anak orang gede yang selamat? Bayi, aneh sekali. Bayi-bayi lebih banyak yang selamat daripada orang dewasa. Kenapa? Karena ada senjata ini. Nah, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Ternyata begini, saudara. Binatang itu bukan makhluk peniru. Manusia itu makhluk peniru. Lagi sekali tahu kata peniru bukan penipu, ya? Peniru. Jangan sampai salah ngomong. Binatang lahir, induknya mati, dan dia nggak pernah ketemu jenis binatang yang sama. Contoh aja, saudara punya anjing satu, terus punya anak satu, begitu anak lahir, induknya mati, dan di sekitar rumah saudara nggak ada orang punya anjing, tapi itu peternakan sapi semua. Dari anjing itu lahir sampai umur 3 tahun, 4 tahun, nggak pernah ketemu anjing seekor pun selama dia hidup, tapi kumpul ribuan sapi. Dia kayak sapi atau tetap anjing? Masa? Coba mikir baik-baik. Kumpul ribuan sapi nggak ketularan? Betul? Anjingnya makan rumput kayak sapi? Tidak. Nah, itu binatang. Coba kalau satu anak pendeta besar nggak dengan bapaknya tapi dengan 5 maling, jadi apa? Pendeta atau maling? Coba jawab, ayo. Kenapa? Karena manusia peniru, binatang tidak. Maka itu jangan, sekalipun saudara punya waktu, saya pesan, jangan sekali-kali saudara ngajar anjing gonggong, ngajar anak burung terbang. Ngapain walaupun punya waktu? Kenapa? Anjing gak usah disuruh gonggong sendiri, gak akan berkokok dia. Tapi anak orang gak diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Betul tidak? Nah, manusia itu belajar dari 2 orang yang namanya papa mama. Siapapun yang diikuti oleh manusia itu pasti dia akan belajar dari orang itu. Manusia itu peniru. Maka itu kalau di India, di Afrika, sekarang sudah hampir nggak ada, sampai tahun 80-an masih terjadi. Di India, Afrika, ada manusia serigala, ada manusia monyet, ada manusia harimau. Itu bukan jadi-jadian. Karena di India, Afrika itu negara miskin, banyak perang suku. Ada bayi-bayi tercecer tengah jalan, diasuh oleh binatang, netek dengan binatang, anak orang, dan jadi seperti binatang itu. Karena dia hidup dengan mereka. Pernah dengar gak cerita-cerita seperti itu? Sampai tahun 80-an ada Tarsan. Iya, ada yang bilang Tarsan itu. Jadi manusia itu peniru. Apa yang dilihat itu yang dialami. Kemarin saya bicara pada satu keluarga yang baru punya anak satu. Anaknya nangis dibentak, masih kecil. Saya marah balik. Loh, masa saya salah? Ini kan disiplin. Bukan disiplin, kamu merusak mental anak. Loh, kenapa? Bahasanya bayi-bayi itu nangis. Jadi kalau dia ingin berkomunikasi, ya dengan nangis. Maka yang betul papa mama mempelajari
kenapa dia nangis. Maka itu seharusnya di dunia ini harus ada kursus bahasa nangis. Loh kenapa? Enggak cuma kursus bahasa Inggris, enggak cuma kursus bahasa Prancis, tapi ada kursus bahasa nangis. Sebab bahasa bayi itu tangisan.